Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Malia Hanif dari kelas Tadris Biologi A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Trypanosoma brucei yang dikutip dari jurnal Keith R. Matthews. Kemudian ada latar belakangnya. Trypanosoma brucei terdiri dari Trypanosoma brucei dan bentuk infeksi pada manusia Trypanosoma brucei rhodesians dan Trypanosoma brucei gambians yang disebut juga sebagai African Sleeping Sickness atau penyakit tidur Afrika yang menyebabkan 0,5 juta kasus dan 70.000 kasus kematian per tahunnya. Trypanosoma ditransmisikan antar host mamalia melalui lalat tsetse atau dalam nama latinnya Glossina sp. Sebagian besar penelitian tentang Trypanosoma berfokus pada aliran darah dan bentuk prosiklik karena tahap ini dengan mudah dikultur secara in vitro. Pendekatan genetik di masa depan akan lebih terbatas karena Trypanosoma bersifat diploid dan generasi persilangan seksual masih sulit dilakukan secara eksperimental. Jadi Trypanosoma brucei terdiri dari Trypanosoma brucei dan bentuk infeksi pada manusia, Trypanosoma brucei rhodesians dan gambians, yang mana itu adalah parasit yang bertanggung jawab atas penyakit tidur di Afrika, bagian Afrika Sub-Sahara, yang merupakan negara miskin berkembang di seluruh dunia. Penyakit tidur ini menyebabkan dampak yang buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh parasit. Kemudian di sini nextnya ada siklus hidup Trypanosoma brucei yang terdiri dari prosiklik, epimastigot, metasiklik, slender, density dependent differentiation, dan juga stamping. Ini disebabkan oleh parasit pada lalat tsetse. Kemudian arsitektur sel Trypanosoma ada nukleus, kinetoplas, flagellar pocket, basal body, dan probasal body, aksonin dan praflagellar throat, Golgi, lisosom, endosom, mitokondria, mikrotubul, sitoskeleton, dan juga glikosomes. Berbentuk memanjang dan memiliki sitoskeleton mikrotubulus yang sangat terpolarisasi. Mikrotubulus menunjukkan polaritas yang seragam, ujung minus berada di anterior dan ujung plus berada di posterior. Single copy organel dalam sel Trypanosoma yaitu kantong flagella, dia itu mempunyai flagel, kinetoplas, mitokondria, dan juga nukleus. Ditempatkan secara tepat di dalam korset sitoskeletal dan terkonsentrasi di antara ujung posterior dan pusat sel. Struktur paling posterior adalah mulut kantong flagella. Jadi dia ada di sini dan ini adalah titik keluar bagi flagel. Next, kantong flagella adalah satu-satunya tempat di mana terjadinya endositosis dan eksositosis. Endositosis sendiri adalah VSG dan molekul lain di kantong flagella bergantung pada klastrin RNAi yang diarahkan ke rantai berat klastrin yang menyebabkan kematian sel yang cepat setelah pembesaran besar kantong flagella. Endositosis pada sel prosiklik terjadi pada tingkat yang lebih rendah, tetapi juga bergantung pada klastrin RNAi yang ditunjukkan terhadap aktin tidak mematikan dalam tahap siklus hidup ini. Tumpukan parasit Golgi tunggal dan posisinya yang terbatas antara nukleus dan kantong flagella telah memungkinkan Trypanosoma brucei menjadi model biogenesis organik ini pada eukariota. Dikutip dari He et al., marker baru untuk Trypanosoma brucei Golgi adalah yang mirip dengan GRASP55 mamalia. Kantong flagella adalah tempat terjadinya endositosis dan eksositosis ya. Terus nextnya ada motilitas Trypanosoma bergantung pada flagel tunggal memiliki struktur aksonemal konvensional ditambah batang paraflagellar, struktur semi kaku yang ditemukan di kinetoplastida dan euglenoid yang berkontribusi terhadap motilitas parasit. Mungkin ini juga membantu efisiensi pemukulan flagella Trypanosoma dalam aliran darah mamalia yang kental. Jadi dia tuh bisa
berkontribusi terhadap motilitas parasit di dalam aliran darah mamalia yang kental karena pemukulan flagela ini. Kemudian ada tripanin. Tripanin itu adalah protein tripanosoma yang terkait dengan subunit kompleks regulasi motorik dienin PFA2 pada Chlamydomonas dan gas 11 dan gas 8 pada sel mamalia. Tripanin mengandung domain pengikat mikrotubulus dan tampaknya menstabilkan interaksi antara flagel dan juga sitoskeleton subpelikular di wilayah yang disebut zona pelekatan flagel. Selama pembelahan sel ini, flagel anak sedang tumbuh secara tepat melacak flagel lama, sehingga informasi struktural ditransfer dari flagel lama ke flagel baru melalui contoh baru pewarisan sitotaksis. Informasi ini disampaikan melalui konektor flagella, suatu struktur bergerak yang menghubungkan ujung flagel baru dengan 3 mikrotubulus doublet dari aksonema flagel lama. Terus ada kompleks keterikatan triparit. Di sini ada menjelaskan mikrograf elektron dari wilayah kantong flagella. Badan basal diperlihatkan terhubung ke kinetoplas melalui serangkaian filamen unilateral yang menghubungkan kinetoplas ke membran mitokondria bagian dalam. Filamen zona eksklusi tanda kurung besar nih menghubungkan membran luar mitokondria dan badan basal. Representasi daerah flagella badan basal kinetoplas dan replikasinya selama siklus sel tripanosom kiri, organisasi kompleks keterikatan triparit dalam fase G1 atau tengah, mewakili fase S saat replikasi kinetoplas sedang berlangsung dan saat badan probasal telah matang dan 2 badan probasal masuk telah terbentuk, menunjukkan segregasi badan basal dan segregasi DNA kinetoplas yang terjadi bersamaan. Di sini ada menjelaskan tentang pembelahan sel dan posisi organel pada Trypanosoma brucei, yaitu pengaturan ketat posisi organel selama pembelahan, dimensi kinetoplas nuklir dan kinetoplas posterior ditetapkan selama siklus sel terbentuk prosiklik. Pertumbuhan sel di ujung posterior terjadi antara badan basal dan terpisah serta dipertahankan sepanjang fase S, G2, dan juga M. Pengamatan bahwa sitokinesis tidak bergantung pada penyelesaian mitosis nuklir, gangguan gelendong mitosis oleh obat-obatan, atau gangguan genetik dari Trypanosoma cyclin dependent kinesis, menghasilkan sitoplasma yang memiliki genom mitokondria tetapi tidak memiliki nukleus. Ini juga yang disebut zooid. Perbedaan morfologi yang paling jelas antara berbagai tahapan siklus hidup Trypanosoma adalah posisi kinetoplas yang relatif ke ujung posterior sel. Next, ada perubahan posisi kinetoplas. Jadi Trypanosoma ini ada beberapa perubahan posisi kinetoplasnya. Posisi relatif kinetoplas dalam aliran darah tripomastigot dan bentuk prosiklik, dan dalam bentuk epimastigot sehubungan dengan nukleus dan ujung posterior Trypanosoma. Yang kedua ada gambar kontras fase sel dengan nukleus di ujung posterior Trypanosoma. Gambar kontras ini mengalami diferensiasi antara bentuk kekar aliran darah dan bentuk prosiklik. Sel-sel diwarnai dengan DAPI untuk mengungkapkan posisi nukleus dan kinetoplas. Dalam 3 sel yang ditunjukkan, kinetoplas direposisi secara progresif, dan yang paling awal dalam proses ini di sel dan yang paling akhir di sel bawah. Terus beberapa molekul yang dapat mengaruhi aspek Trypanosoma. Ada gambar kontras fase bentuk prosiklik, dan satunya menunjukkan ujung posterior yang memanjang. Gabungan DNA Trypanosoma diberi label DAPI berwarna biru semu. Ini mengandung inti pusat dan kinetoplas posterior diwarnai dengan antibodi terhadap alfa yang tertirosinasi tubulin yang memberi label mikrotubulus dinamis dalam sitoskeleton Trypanosoma. Jadi ini menghasilkan Trypanosoma yang dalam sel prosiklik, dalam fase prosiklik, mengandung motif pengikatan RNA dan juga protein. Kompleksitas pada 2 genom.
terdiri dari DNA sirkular, maxi circles mengandung gen yang mengkode protein mitokondria, dan juga mini circles mengkode short guide RNA. Ablasi adalah salah satu komponen editing kompleks yang berbentuk prosiklik dalam aliran darah. Ekspresi gen diatur tahapannya hampir secara eksklusif dikontrol pada tingkat pasca transkripsional melalui pemrosesan RNA diferensial. Kemudian gen yang mengkode antigen, ada kontrol ini beroperasi melalui aktivitas enzim mitokondria menghubungkan perkembangan ekspresi antigen permukaan dengan environment sensing dan aktivitas metabolisme. Siklus hidup trypanosoma adalah interkoneksi dan integrasi seluruh sel. Kemudian memiliki peran sentral dalam perkembangan sel, terbukti dari pentingnya metabolisme mitokondria dan regulasi antigen permukaan, dan observasi bahwa perkembangan sel di kinetoplasmid terhenti setelah inisiasi diferensiasi tetapi belum masuk ke dalam siklus sel. Jadi itu belum masuk ke dalam siklus sel. Kesimpulannya adalah genom Trypanosoma brucei telah lengkap, begitu pula genom kinetoplasmida terkait Trypanosoma cruzi dan Leishmania Meyer, menyediakan sumber komparatif yang berguna untuk triangulasi urutan, sekuens, dan fungsi gen. Proses sitologi dan biokimia terjadi pada kelenjar ludah merupakan area menantang bagi biologi Trypanosoma. Jadi Trypanosoma tidak dapat menembus area kelenjar ludah dikarenakan ini berbeda dengan lingkungan nutrisi pada usus tengah. Sekian dari penyampaian materi dari saya tentang parasit Trypanosoma brucei yang menyebabkan African Sleeping Sickness, penyakit tidur Afrika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.